Hari ini nih kita mau ngupas tuntas soal klub investasi khusus buat Anda. Pernah nggak sih kepikiran gitu pengen investasi bareng teman-teman tapi bingung aturannya gimana biar adil, biar jelas. Nah pas banget kita punya beberapa sumber menarik nih, termasuk contoh perjanjian asli dari klub investasi Genotip. Ini isinya dokter hewan alumni IPB angkatan 83 loh. Betul. Jadi klub investasi itu intinya wadah bareng-bareng ya. Sekelompok orang ngumpulin dana, terus mereka belajar investasi bareng, bikin keputusan juga bareng-bareng. Tujuannya macam-macam sih. Ada yang fokusnya emang buat belajar aja, tapi banyak juga yang tujuannya ya cari untung finansial kolektif gitu. Sumber kita, termasuk panduan umum dari luar ya, itu mendefinisikannya sebagai kelompok yang belajar bareng, keputusannya seringnya voting mayoritas, dan biasanya punya struktur legal. Kayak Genotip ini, mereka pakai bentuk kemitraan. Oh, kemitraan ya, menarik. Jadi ini bukan sekedar arisan saham biasa gitu ya. Terus apa dong keuntungan utamanya kalau kita bisanya gabung ke klub kayak gini? Wah, keuntungannya lumayan berlapis sih. Pertama, yang jelas itu aspek belajarnya. Jadi bisa praktek langsung, nggak cuma teori, dan lingkungannya suportif gitu. Kedua, resiko jadi kebagi. Kan modalnya patungan tuh. Kalau sendiri mungkin ragu ya mau masuk saham A atau B, nah kalau bareng kan lebih pede. Iya, bener juga. Ketiga, biaya transaksi. Biasanya per orang jadi lebih murah, karena modalnya kan gedean kalau dikumpul. Istilahnya ekonomi skala lah. Terus keempat, keputusan investasinya cenderung lebih oke. Karena kan hasil diskusi banyak kepala, bukan cuma emosi sesaat satu orang. Potensi untungnya jadi lebih bagus, gitu katanya sumber-sumber kita. Masuk akal banget. Belum lagi aspek sosialnya ya, bisa nama jaringan juga. Nah, itu dia. Jaringan sama aspek sosialnya juga penting. Oke, balik ke Genotip tadi. Kita bisa belajar apa dari cara mereka ngatur klubnya biar rapi? Iya, gimana tuh struktur dan aturan mainnya? Kayaknya detail banget ya mereka. Detail banget. Perjanjian mereka itu bisa jadi contoh bagus loh. Mereka pilih bentuk kemitraan, tujuannya juga jelas banget. Investasi saham rutin, buat keuntungan bersama. Terus ada pengurus inti, ada ketua, bendahara, sekretaris. Dipilihnya tiap tahun, lewat rapat umum tahunan atau RUT. Ada juga rapat lain, itu khusus buat evaluasi kinerja portofolio, terus nentuin mau beli atau jual apa selanjutnya. Ini nunjukin pentingnya ada struktur sama evaluasi rutin. Nah, soal modal, ada setoran pokok di awal, terus ada juga setoran wajib bulanan. Oh, jadi ada komitmen rutinnya ya. Berapa tuh biasanya? Di contoh Genotip itu, setoran pokoknya 1 juta, terus bulanannya minimal 100.000. Tapi angka ini bisa diubah ya. Gimana cara bagi untung ruginya? Terus transparansinya gimana biar nggak ada ribut-ribut antar teman? Nah, ini krusial beranat dan harus jelas dari awal. Prinsip dasarnya sih, untung rugi itu ditanggung bareng sesuai porsi modal masing-masing anggota. Di Genotip, pembukuannya itu wajib rapi. Terus harus terbuka buat semua anggota. Siapapun boleh lihat. Transparansi ini penting banget buat jaga kepercayaan kan? Iyalah, harus itu. Mereka juga punya aturan jelas soal kalau ada anggota mau narik dana. Misalnya amit-amit ada yang meninggal atau keluar karena alasan lain. Ada skema perhitungannya yang fair. Mungkin persentase pengembaliannya beda dikit, tergantung alasan keluarnya. Kayak di Genotip itu kalau keluar biasa mungkin 90%. Tapi kalau kondisi khusus bisa 100%. Aturan gini mencegah konflik kalau ada anggota keluar masuk. Oke, jelas banget soal Genotip. Nah, buat pencatatan biar adil, sekarang banyak klub pakai sistem namanya UVS, Unit Valuation System. Mirip banget sama cara ngitung NAB, nilai aktiva bersih di reksadana. Oh, kayak reksadana ya cara ngitungnya. Iya, mirip. Ini penting banget biar nilai kepemilikan tiap anggota itu tetap adil. Meskipun setorannya beda-beda tiap bulan, atau ada yang masuk sama keluar di waktu yang beda. Jadi, pas bagi hasil, itu proporsional dan transparan. Laporan kuncinya biasanya ya laporan kas, terus laporan modal per anggota, berapa unit punya dia, sama daftar aset klubnya apa aja. Kalau gitu, apa nih resep sukses utama biar klub investasi bisa awet, terus ya cuan bareng? Dari banyak sumber sama contoh klub yang sukses ya, kuncinya ada beberapa nih. Pertama, investasinya rutin. Jangan coba-coba nebak pasar naik turun, pokoknya rutin aja setor dan beli. Kedua, reinvestasi semua pendapatan. Dividen atau keuntungan jual saham, puterin lagi aja. Biar efek compounding, bunga berbunga, jalan.
Si bola salju itu ya? Nah, itu dia. Ketiga, fokus sama tujuan investasi yang udah disepakati di awal. Misalnya, mau fokus ke saham perusahaan bertumbuh, ya udah, konsisten di situ. Keempat, diversifikasi. Sebarin investasi ke beberapa jenis aset atau saham. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, buat ngurangin resiko. Benar, benar. Dan yang mungkin paling penting nih, komitmen jangka panjang dari semua anggota. Ini bukan cara cepat kaya soalnya, harus sabar. Di aturan Ginotip juga disebutin tuh, anggota nggak boleh ngelakuin hal yang ngerugiin klub. Klub legendaris kayak Mutual Investment Club of Detroit di AS, itu udah dari tahun 1940-an loh. Bukti kalau model ini emang bisa jalan jangka panjang banget. Jadi kesimpulannya nih, klub investasi ini bisa jadi cara yang efektif banget ya buat belajar sambil praktek. Risikonya juga jadi lebih kecil buat individu, plus bisa bangun aset bareng-bareng. Contoh dari dokter-dokter hewan di Genotip tadi, nunjukin banget pentingnya aturan main yang jelas dan kuat dari awal. Tepat sekali. Kuncinya ya itu tadi, komitmen anggota, visinya sama, strukturnya jelas, transparan, dan yang penting mau belajar bareng terus. Anggap aja ini maraton investasi, bukan lari sprint. Proses bertumbuh bersama, baik secara finansial maupun ilmunya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.